semua, selamat datang kembali di channel si Celana Kotak, yaitu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini serta berikan like, komen, dan share video ini sama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Setelah di konten sebelumnya kan dahulu sudah pernah admin buatkan video tentang 5 tempat pada kartun SpongeBob yang ternyata ada di dunia nyata yang bahkan sampai dibahas hingga part 2-nya. Nah kan yang seperti kita tahu bahwa segala tempat yang ada di kartun SpongeBob ini memang dibuat secara detail berdasarkan tempat yang ada di dunia nyata karena desain dari tempatnya tersebut pastinya sudah dipikirkan secara matang oleh Steven Hillenburg selaku kreator dari kartun SpongeBob ini yang juga merupakan seorang ahli kelautan dan tidak asal-asalan dalam membuat setiap tempatnya. Namun saja, dikarenakan ini hanyalah sebuah kartun yang hanya ditonton sebagai hiburan, maka beberapa tempat yang ada di dunia nyata pada kartun SpongeBob ini pun seringkali diparodikan agar hasilnya itu lucu. Penasaran dengan apa saja tempat pada kartun SpongeBob yang ternyata ada di dunia nyata juga? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah 5 tempat pada kartun SpongeBob yang ternyata ada di dunia nyata part 3. Buat fans channel si Celana Kotak, admin mau ngasih tahu nih bahwa sekarang sudah tersedia baju merchandise Celana Kotak yang langsung bisa kalian order. Dan tentunya untuk setiap pembelian dari merchandise ini akan mendapatkan benefit berupa akses nonton full episode kartun SpongeBob terbaru, bergabung dalam komunitas Discord si Celana Kotak, lalu akan di follow akun Instagram @SpongeBopedia, sampai akan di notice namanya di setiap video terbaru si Celana Kotak. So, buat yang mau tampil kece dengan kaos SpongeBob dari si Celana Kotak, buruan segera order dari sekarang ya. Untuk link pemesanannya ada di kolom deskripsi. 5. Bora Bora Bottom. Walaupun latar tempat dari kartun SpongeBob ini berlokasi di dalam laut, nah lucunya ada sebuah tempat yang tak jauh dari kota Bikini Bottom yang ternyata tempat tersebut adalah sebuah tempat wisata berupa resort mewah yang ada di pinggir pantai. Ketika tempat tersebut didatangi oleh SpongeBob, Patrick, dan Squidward ketika di episode Plan to See. Ya, tempat tersebut itu bernama Bora Bora Bottom yang dimana, seperti yang sudah admin sebutkan di awal, bahwa Bora Bora Bottom merupakan resort mewah tempat berliburnya para karakter dalam kartun ini karena letak yang jauh dari kota Bikini Bottom dan berada di sebuah pulau terpencil yang juga dikelilingi oleh hamparan pantai. Namun akan tetapi siapa sangka bahwa tempat liburan Bora Bora Bottom ini kalau kalian mau tahu ternyata ada juga di dunia nyatanya loh guys. Ya, pada dasarnya Bora Bora Bottom yang ada dalam kartun SpongeBob ini merupakan parodi dari Bora Bora Resort yang ada di dunia nyata yang berlokasi di Kepulauan Polinesia. Karena bisa dilihat dengan jelas bahwa Bora Bora Bottom dalam kartun SpongeBob ini memiliki kemiripan yang sama persis dengan Bora Bora Resort. Mulai dari bentuk desain setiap resortnya, suasana bersantainya juga, serta pada akses menuju kedua tempat liburan tersebut yang hanya bisa ditempuh melalui pesawat dengan pendaratannya di bandara yang sangat ekstrim karena landasan pacunya yang hanya ada seadanya seperti ini. Oleh sebab itu kan Squidward juga sampai kesusahan ketika landing di bandara Bora Bora Bottom. Ditambah juga dengan adanya kehadiran SpongeBob dan Patrick yang selalu mengganggunya. Well, namun intinya sih kayaknya Bora Bora Bottom masih menjadi favorit liburan bagi para warga Bikini Bottom yang jenuh dengan suasana dari kota tersebut. Karena di dunia nyatanya juga, sebenarnya untuk jarak tempuh dari Bikini Bottom yang merupakan parodi dari Pulau Bikini Atoll ini menuju ke Bora Bora Bottom yang merupakan parodi dari Bora Bora Resort ini, sebenarnya sangat jauh juga loh guys, yang jaraknya itu hampir mencapai 5.653 km. Tapi ya dikarenakan para warga Bikini Bottom ini ingin healing, maka mereka sampai nekat liburan ke sana. 4. The Great Pacific Garbage Patch. Meski terdengar aneh bahwa sebuah tempat pembuangan sampah di bawah laut ternyata ada juga dalam kartun SpongeBob, tetapi sebenarnya memang seperti itulah kenyataannya ya guys. Sebab untuk tempat pembuangan sampah di bawah laut yang ada dalam episode High Sea Diving ini tidak semata-mata hanya muncul dalam kartun SpongeBob saja, karena ditampilkannya tempat tersebut itu merupakan sindiran dari penulis cerita episode ini, yaitu Cass, untuk mengkritik kondisi lingkungan di area laut di mana di sana terdapat tumpukan sampah yang berdampak pada kelangsungan hidup biota
laut yang hidup di sana karena lautnya yang sudah tercemar. Nah, di balik kotornya lautan Bikini Bottom ini akibat sampah yang menumpuk di sana, ternyata tumpukan sampah tersebut merupakan limbah yang dinamai sebagai Great Pacific Garbage Patch berdasarkan referensi parodi yang diambil dari dunia nyata, yang dimana dalam dunia nyatanya sendiri pun ada juga area laut yang mengalami fenomena Great Pacific Garbage Patch tersebut dikarenakan adanya limbah sampah yang menumpuk di tengah-tengah lautan hingga membentuk seperti sebuah pulau. Ya, karena sama seperti parodi tempat asli yang ada di dunia nyata, sebenarnya pulau sampah yang ada di Bikini Bottom ini memang termasuk ke dalam Great Pacific Garbage Patch dikarenakan sesuai dengan namanya, bahwa pembuangan dari sampah tersebut berada di lautan Pasifik yang terbentang dari wilayah California hingga Hawaii serta daerah Oceania juga yang ada di Marshall Island di Pulau Bikini Atoll yang menjadi referensi parodi dari kota Bikini Bottom. Jadi tidak heran bahwa pulau sampah yang muncul di dunia nyata ini muncul dalam kartun SpongeBob juga. Well, sebenarnya untuk kritik tentang tempat pembuangan sampah Pasifik dalam kartun SpongeBob ini hanya sebagian dari banyaknya sindiran dari Stephen Hillenburg terhadap kerusakan ekosistem laut ya guys. Karena untuk pembahasan lainnya seperti awan bunga di kartun SpongeBob yang ternyata minyak, serta kenapa rumah para warga Bikini Bottom itu adalah knalpot bekas, semuanya sudah admin jelaskan ya di konten yang sudah admin buat ini. 3. Kelp Forest. Mungkin sebagian dari kalian yang sudah menonton kartun SpongeBob dari season awal pastinya sangat tahu kan guys dengan keberadaan sebuah hutan misterius yang terletak di kota Bikini Bottom ini. Ya, hutan tersebut adalah Kelp Forest atau hutan rumput laut yang pertama kali muncul dalam episode Club SpongeBob. Ketika SpongeBob, Patrick, dan Squidward yang terjebak di dalam hutan tersebut yang harus bertahan hidup di sana serta tidak dapat menemukan jalan keluar dari hutan ini. Dan bahkan saking misteriusnya hutan kelp ini, di dalam komik SpongeBob volume 65 pun diceritakan sisi lain dari hutan kelp ini berdasarkan pada peta yang dipegang oleh SpongeBob bahwa letak dari hutan kelp ini berada di sebuah taman nasional Hydrothermal Vent National Park, di mana di situ juga ada wilayah dari habitat siput liar, taman bermain, koral kaktus, dan pendakian gunung Old Dependable. Nah, dari luasnya hutan kelp ini beserta keanehan yang ada di dalamnya, tampaknya dalam dunia nyata bahwa hutan kelp ini merupakan referensi parodi dari hutan Amazon yang ada di negara Brazil, Amerika Selatan, atau yang memiliki nama lengkap Amazonia National Park saja. Akan tetapi kawasannya tersebut juga mencakup adanya tempat berupa sungai, hutan mangrove, serta habitat bagi 10.000 spesies fauna dan 8.000 spesies flora. Serta rumornya juga, konon bagi siapapun yang telah tersesat di hutan ini akan sulit untuk menemukan jalan keluar dari hutan tersebut seperti yang juga pernah dialami oleh SpongeBob, Patrick, dan Squidward kan yang malah pada ending dari episode Club SpongeBob, mereka menyerahkan nasib mereka untuk keluar dari hutan kelp ini kepada kulit kerang ajaib yang hanya disuruh menunggu sampai diselamatkan oleh bala bantuan meskipun pada saat itu sudah ada seorang penjelajah hutan yang menemukan mereka. 2. Bikini Badlands. Bila di sepanjang episode dari kartun SpongeBob ini berlangsung, sering memperlihatkan di mana Squidward yang selalu dijahili oleh SpongeBob dan Patrick yang mengerjainya. Nah, lucunya ketika di dalam episode Scavenger Pants, ini gantian Squidward lah yang mengerjai SpongeBob dan Patrick untuk mencarikan barang yang ia suka sesuai dengan keinginannya, yaitu adalah sebuah makanan sandwich padang pasir yang hanya bisa mereka temukan di sebuah tempat bernama Bikini Badlands. Yang ternyata, ketika SpongeBob dan Patrick mendatangi tempat tersebut, tempatnya itu berupa padang pasir yang dilengkapi dengan adanya gunung berapi yang ada di area tersebut serta terdapat juga adanya hamparan dari bebatuan sedimen dan juga tanaman kaktus. Meskipun secara logika sangatlah tidak logis banget adanya tempat seperti itu yang muncul di bawah lautan dalam kartun SpongeBob ini, tetapi kenyataannya ternyata tempat tersebut itu ada juga di dunia nyata loh guys. Ya, untuk di dunia nyatanya sendiri, Bikini Badlands merupakan referensi parodi dari Taman Nasional Badlands yang ada di South Dakota, Amerika Serikat, yang dimana baik dari tempat Bikini Badlands dan Taman Nasional Badlands itu sama-sama memiliki kemiripan berupa medan tanahnya yang tandus karena berada di gurun pasir, lalu suhunya yang sangat panas karena rata-rata maksimalnya itu mencapai 32 Celcius, serta ada juga bebatuan sedimen dan tanaman padang pasir seperti kaktus yang ada di kedua tempat tersebut. Nah, apa jangan-jangan kalau dahulu Bikini Badlands juga pernah dikunjungi oleh SpongeBob dan Squidward yang sedang mengantarkan paket pesanan pizza Krusty Krab. Namun saja dikarenakan dahulu itu masih baru banget, makanya tempat ini belum dinamai sebagai Bikini Badlands.
meskipun sudah susah payah mencarikan makanan sandwich padang pasir seperti pesanannya Squidward sampai pergi ke Bikini Badlands, namun akan tetapi yang SpongeBob dan Patrick temukan di tempat tersebut malahan adalah sosok penyihir yang mereka bawa pulang ke rumahnya Squidward untuk mengabulkan sandwich padang pasir pesanannya Squidward ini, yang malahan menjadi sandwich yang memiliki nyawa seperti layaknya hewan buas. 1. Grandma Square Penthouse. Mungkin tampaknya rumah nenek SpongeBob yang terletak di Bikini Bottom dan pertama kali muncul dalam episode Grandma Kiss ini berbeda dari rumah para keluarga SquarePants lainnya yang tidak berbentuk menyerupai buah. Seperti layaknya rumah SpongeBob yang rumahnya berupa buah nanas dan rumah orang tua SpongeBob yang rumahnya berupa buah alpukat. Namun jangan salah, ternyata di balik rumah nenek SpongeBob yang beratapkan tumpukan jerami dan berbentuk kerucut ini, meskipun desainnya yang bukan seperti buah, akan tetapi ternyata rumah tersebut ternyata ada juga di dunia nyata loh guys, yang tepatnya merupakan referensi dari rumah tradisional yang ada di Indonesia. Ya, karena sesuai dengan kemiripan dari segi desain dan arsitekturnya, rumah nenek SpongeBob ini merupakan parodi dari rumah Hona yang menjadi tempat tinggal dari suku Dani yang ada di Pulau Papua, Indonesia. Sebab sangat terlihat jelas bentuk dari rumah nenek SpongeBob dan rumah Honai suku Dani ini, keduanya itu sama-sama berbentuk kerucut dan bagian atapnya ditutupi dengan jerami, meskipun dari material rumahnya itu berbeda, di mana rumah nenek SpongeBob kan bermaterialkan besi dan rumah Honai bermaterialkan kayu. Akan tetapi secara keseluruhan dari bentuk keduanya sangatlah mirip. Adapun kenapa rumah Honai yang menjadi tempat tinggal bagi suku Dani ini sebenarnya dibuat atas dasar kesederhanaan dengan memanfaatkan material yang ada. Yang awal mula terciptanya rumah tersebut juga berawal dari inspirasi hewan burung yang membuat rumahnya berbahan dasar dari ranting. Lalu hal tersebut pun diimplementasikan oleh suku Dani dalam pembuatan rumah Honai ini yang dibangun berbahan dasarkan dari kayu. Well, nyatanya mungkin keluarga SquarePants yang desain rumahnya berupa buah kayaknya hanya keluarganya SpongeBob saja ya guys. Sebab untuk keluarga SquarePants lainnya seperti rumah paman Kevin dan rumah nenek SpongeBob jelas tidak menyerupai seperti layaknya buah, dan malahan malah mengambil referensi rumah Honai-nya suku Dani. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 tempat pada kartun SpongeBob yang ternyata ada di dunia nyata part 3. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah diberikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya guys beberapa tempat lainnya pada kartun SpongeBob ini yang dijadikan referensi dari tempat yang ada di dunia nyata. Mungkin nanti deh di lain kesempatan kalau semisal pembahasan tentang konten ini nantinya ramai, akan admin buatkan lanjutan dari konten ini, yaitu pada part 4-nya. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag tanya SpongeBob, karena nantinya pertanyaan dan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media si celana kotak lainnya yang linknya sudah admin cantumkan pada kolom deskripsi. Oke, see you next time guys, sampai bertemu di video selanjutnya.